Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya Anda di edisi akhir pekan ini? Senang sekali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Dan pemirsa, di edisi akhir pekan ini yang nanti kita akan bedah, kita akan diskusikan berkaitan dengan membangun pelayanan publik berbasis digital. Seperti Anda pemirsa ketahui bahwa saat ini digitalisasi hampir menyentuh seluruh lini kehidupan. Nah, ini pemirsa tak terkecuali di pelayanan publik. Bagaimana nanti pendapat dari Ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kabupaten Cirebon dan juga Dewan Pakar IT ISNU Kabupaten Cirebon, pemirsa, berkaitan dengan membangun pelayanan publik yang berbasis digital ini. Seperti yang Anda ketahui ya, bahwa pelayanan publik sekarang ini bergeser dari dulu pemirsa kita juga datang langsung dilayani gitu ya. Namun sekarang ini kita bisa lewat digitalisasi dengan cara praktis, dengan cara mudah, dengan cara efisien. Kita saat ini dibedakan dengan pelayanan publiknya dibandingkan dengan sebelumnya ya, disebut dengan era digitalisasi saat ini pemirsa. Nah, nanti bagaimana pendapat dari Ketua ISNU Kabupaten Cirebon dan Dewan Pakar IT ISNU Kabupaten Cirebon untuk mengulas tentang yang tadi saya sebutkan. Dan pemirsa, saya kenalkan dulu di sebelah saya, ini ada Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon, ada Abdul Muiz Sairoji, biasa saya memanggilnya dan Kang Muiz. Selamat pagi Kang Muiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kang Muiz? Alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Kang Muiz sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Di sebelah Kang Muiz, ini pemirsa ada Dewan Pakar IT ISNU Kabupaten Cirebon, ada Arfan Mentemas, biasa saya panggil dengan Bang Arfan. Selamat pagi Bang Arfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bang Arfan? Alhamdulillah, alamin sehat. Oke, terima kasih nih Bang Arfan juga sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon edisi akhir pekan. Saya langsung ke Kang Muiz sebagai Ketua PC ISNU Kabupaten Cirebon ya, berkaitan dengan membangun pelayanan publik berbasis digital. Kang Muiz, saat ini digitalisasi hampir menyentuh seluruh kehidupan ya. Bisnis kita, dagang kita juga sekarang itu pakai yang disebut dengan online gitu misalnya ya. Dan ini menyentuh juga di pelayanan publik Kang Muiz. Ini menyentuh seluruh lini kehidupan. Pendapat Kang Muiz? Ya, jadi kita itu sekarang hidup di era revolusi industri 4.0, 4.0, oke. Dan juga dihantam pula oleh pandemi COVID yang melanda seluruh belahan dunia. Situasi ini tentu menuntut kita untuk merubah paradigmatik kita, juga termasuk diantaranya adalah terkait dengan pelayanan publik. Jadi model pelayanan publik yang bersifat tradisional, model pelayanan publik yang masih manual, bertradisi lama gitu, yang sangat manual itu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, ditambah lagi dengan situasi COVID pandemik yang saya kira ini luar biasa dahsyatnya, itu kita harus melakukan terobosan cara berpikir bagaimana kira-kira pelayanan publik itu bisa cara pandangnya sudah harus berbeda. Paradigmanya harus berbeda. Nah, menggunakan pelayanan secara digitalisasi ini merupakan salah satu bentuk paradigma dalam konteks pelayanan publik gitu. Nah, ini melayani dengan menggunakan digitalisasi, saya kira itu menjadi paradigma baru dalam hal ini. Dan itu sebenarnya tidak hanya dalam pelayanan publik, tapi dalam berbagai aktivitas kehidupan manusia dituntut terkait dengan perkembangan teknologi yang sudah semakin canggih. Gitu. Nah, ini juga karena kita ngomongin soal pelayanan publik ya tentu semua sektor termasuk pelayanan publik juga harus kita rubah paradigmatiknya. Itu saya kira. Baik, oke. Kang Muiz, menurut Anda ya bahwa hal ini membangun pelayanan publik semua yang tadi saya sebutkan ini kan semua menyentuh seluruh lini kehidupan ya. Ini merupakan kondisi yang tidak bisa dihindari Kang Muiz? Iya,
kalau kita menggunakan pola-pola tradisional, pola-pola lama, sebagaimana anunya, di mana tuntutan globalisasi sudah semakin nyata gitu ya, di mana orang itu lebih jadi sekat-sekat pemisah negara misalnya, itu tapalnya sudah kelihatan tidak lagi ada tapal mencengkraman batas gitu ya, sehingga orang begitu mudah untuk mengakses kemana-mana. Dan itu saya kira iya atau tidak, kita juga harus ikut menggunakan pola-pola sesuai dengan perkembangan teknologi itu. Kalau kita menggunakan, misalnya kita dalam segmen ekonomi kita masih menggunakan pola tradisional, jualan kita masih jualan dengan cara sistem yang fisik aja misalnya. Sementara di dunia luar sudah makin canggih dan tidak, mereka mengurangi kos produksinya, mengurangi kos distribusinya. Hanya dengan menggunakan teknologi kita akan kalah, dan ini tertinggal, akan tertinggal. Oleh karenanya kita juga harus mengikuti sesuai dengan perkembangan teknologi itu sendiri. Oke, tahan dulu kamu. Saya ke Bang Arfan. Bang Arfan, digitalisasi ini menyentuh seluruh kehidupan, dan ini menurut Anda hal ini tentu ini kan tidak bisa dihindari ya. Nah, menurut Anda apa yang seharusnya sejatinya yang harus dilakukan oleh kita saat ini? Ya. Bang Arfan. Baik, kalau terkait situasi kondisi sekarang, itu saat ini kan kita ke dalam kondisi new normal ya. Ya, kondisi new normal di mana segala kehidupan itu sudah dituntut perilaku baru. Gitu, perilaku baru. Dan salah satu solusinya terkait pelayanan publik ini harus online. Karena kita harus online, online sistem, harus jaga jarak, harus tetap pelayanan publik itu bagaimana caranya harus tetap berjalan gitu kan. Jadi salah satunya harus online. Cuma dalam proses implementasi ini pemerintah juga sudah mengeluarkan berbagai regulasi-regulasi yang ada. Kita harus perhatikan gitu terkait mengenai ini semua. Pertama mengenai peraturan undang-undang Perpres nomor 95 tahun 2018. Regulasi maksud Anda, Bang Arfan? Betul, regulasi. Jadi dalam implementasi ini kita mesti berpatokan pada regulasi yang ada. Nah, saat ini ada Perpres 95 2018 mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu. Jadi itu yang harus jadi rujukan kita gitu. Terus kedua yang perlu kita pahami bersama dalam proses pelayanan publik ini adalah mengenai keamanan data. Ini penting. Nah, dalam Perpres tersebut bahwa sistem elektronik itu kita harus satu data dan terdaftar di Badan Sandi Negara paling tidak gitu. Ada berbagai lembaga yang itu membuat sertifikasi mengenai sistem keamanan data. Jadi regulasinya, terus keamanannya, ketiga proses implementasi. Nah, ini juga yang sangat penting. Kalau kita bicara teknologi, bicara implementasi, itu komponen teknis itu cuma 20%, Kang. Gitu. Nah, 80% itu yang kami alami itu hal-hal yang non teknis. Gitu. Ada hal-hal yang non teknis. Lebih banyak non teknisnya. Apa itu? Tapi tahan dulu nih. Ya, Bang Arfan dan pemirsa, selamat pagi Cirebon edisi akhir pekan akan segera kembali untuk Anda.